selamat jumpa dalam proses pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah pada hari ini. Anak-anak, bangsa kita dan juga bangsa-bangsa di dunia masih mengalami belum berakhir tentang pandemi COVID-19. Jadi kita harus bersabar, semuanya bersabar, Pak Guru bersabar, anak-anak bersabar, orang tua juga bersabar. Artinya apa, anak-anak? Kita masih harus setia belajar secara online. Jangan banyak mengeluh. Semua pasti punya kesulitan. Pak Guru juga punya kesulitan. Kalian juga punya. Tapi kita tetap harus belajar. Belajar itu seumur hidup. Apapun keadaannya, tetap belajar. Maka anak-anak, jangan bosan, jangan ngeluh. Kita harus selalu bergembira. Ingat, kalau kita itu hatinya gembira, kita akan punya imun yang tinggi, imun yang kuat, sehingga penyakit apapun yang menyerang kita tidak akan menyerang kita dan kita bisa terhindar dari penyakit ini. Anak-anak, selain itu Pak Guru selalu mengingatkan, jangan lupa jaga kesehatan, banyak istirahat, cuci tangan sesering mungkin, pakai masker, hindari kerumunan, dan makan makanan yang sehat serta istirahat yang cukup. Anak-anak ya, nanti kapan-kapan kalau sudah normal kembali, kita bisa belajar bersama di kelas. Ya, nah kita berdoa pada Tuhan, semoga para ahli segera menemukan vaksin dari penyakit ini, supaya bagi siapapun yang terkena penyakit COVID ini bisa diobati seperti penyakit yang lainnya, sehingga tidak menyebar dan tidak membahayakan. Kalau ini penyakit ini hilang, saya kira nggak mungkin, karena ini sudah penyakit, sudah suatu virus, jadi pasti ada. Nah, maka kita hanya siap-siap untuk menjaga diri. Oke anak-anak ya, saya percaya kalian pasti mampu. Selamat belajar, selamat mengikuti proses belajar berikutnya. Anak-anak, selamat berjumpa kembali. Semoga anak-anak tidak bosan dengan cara belajar kita dengan melalui video. Karena apa? Dengan video ini, kalau anak-anak belum mengerti, bisa mengulang-ulang kembali. Jadi dengan bantuan video ini, saya berharap kalian lebih gampang, lebih mudah untuk memahaminya. Nah, kali ini kita akan masuki video yang ke-7 untuk belajar tentang pecahan. Jadi sudah ada 7 video yang Pak Guru buat dan Pak Guru share kepada anak-anak untuk bahan pelajaran pecahan. Ya, topik kita hari ini yang pertama, seperti biasa akan mengulang bagaimana cara kita mengubah dari pecahan biasa ke pecahan persen. Yang kedua, kebalikannya, yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Yang ketiga, kita akan belajar hal yang baru, yaitu tentang matematika sosial, tentang bagaimana penggunaan persen dalam kehidupan keseharian. Lalu yang terakhir, anak-anak harus mengerjakan soal-soal latihan untuk memahami materi ini. Ya anak-anak, sebagai pengantar, seperti biasanya, supaya kalian tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari pada video sebelumnya, maka untuk pertama kali saya akan mengingatkan kembali bahan pelajaran sebelumnya. Akan kita ulang, yaitu tentang pecahan persen. Baik itu mengubah pecahan menjadi persen atau sebaliknya, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Baru kemudian kita akan belajar tentang hal yang baru, yaitu tentang penggunaan persen dalam kehidupan sehari-hari.
Ini yang sering disebut dengan matematika sosial. Nah, yang pertama anak, kita akan belajar bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ini materi mengulang ya. Oke. Saya ulang kembali. Persen. Persen itu artinya per 100. Ya, saya ulang. Persen itu artinya per 100 atau pecahan yang memiliki atau berpenyebut 100. Cuma satu ya, per 100 itu persen. Kata kuncinya ya. Kalian ingat, persen itu per 100. Contohnya anak-anak. Nah ini sebelum contoh adalah persen itu lambangnya seperti ini ya. Pak, lambangnya seperti ini. Sudah jelas ya, ini lambang persen. Nah, contohnya, kalau tertulis 12%, itu dibaca 12%. Artinya 12 per 100. Persen itu per 100. Penyebutnya 100. 12%, 12 per 100. Kalau 5%, 5 per 100. Kalau 10%, 10 per 100. Penyebutnya ingat 100. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen? Yang pertama adalah anak-anak, penyebutnya diubah menjadi per 100 karena persen. Saya ulang, penyebutnya diubah per 100. Nah, ini seperti ini ya, dibuat per 100. Ini persen. Nah, contohnya anak-anak. 1/2. Oke. 1/2 itu ya, kita kali berapa supaya penyebutnya ada 100. 2 kali berapa supaya menjadi 100. Kalau kalian sudah pinter pembagian, bisa juga dibalik 100 dibagi 2. Berapa? Yaitu 50. Ya, maka penyebutnya 2 dikali 50, 100. Nah, kalau penyebut dikali 50, pembilang biar adil juga dikali 50. 1 kali 50 adalah berapa? Iya, 50. Maka hasilnya adalah 50 per 100. Dari 1 kali 50 adalah 50, 2 kali 50 adalah 100. Ini sudah persen, karena sudah per 100. Maka ditulis 50%. Nanti ya. Ya, saya berharap kalian paham. Gampang kok kalau mau memperhatikan itu. Tidak ada yang susah. Ilmu itu semua gampang. Oke, contoh kedua. 3/5 anak-anak. Berapa penyebutnya? 5. Pembilangnya 3. Iya, pintar. Lah, sama. Penyebutnya kita buat per 100 karena persen. Nah, sekarang 5 kali berapa supaya ada 100? Kalian boleh membalik. 100 bagi 5 berapa? Ayo berapa? Iya, 20. Nah, 5 kali 20 itu 100. Lah, kalau penyebutnya itu dikali 20, pembilangnya kali berapa? Iya, biar adil dikali yang sama 20. Nah, sekarang tinggal 3 kali 20 /60. Ya. Maka ini sudah persen karena sudah per 100. Tinggal menulis 3/5 itu pecahan persennya adalah 60%. Arti ya anak-anak ya. Ini cara pertama. Penyebutnya diubah menjadi per 100. Nah, sekarang cara kedua. Apa itu caranya adalah pecahannya langsung dikali 100. Contohnya anak-anak. 3/4. 3/4 langsung kita kali 100. 100 ini artinya bilangan bulat bukan pecahan ya, makanya 100 per 1 nggak usah tulis. Nah,
Maka caranya adalah tinggal 3 kali 100. 4-nya bukan kali 100, tapi 4 kali 1. Nah, berapa 3 kali 100? Iya, 300 per 4 kali 1, 4. Kalau bingung, buat saya sama terusnya. 4. Ya. Tinggal sekarang 300 dibagi 4. Hitung, ayo berapa? Belajar menghitung ya. Berapa hasilnya? Iya, 75%. Nah, ada teknik lain yang gampang. Yaitu dengan cara kita bagi 100 dibagi 4. Dicoret artinya dibagi 4. 100 bagi 4 berapa? Iya, 25. Tinggal 3 kali 25 itu 75%. Gampang kan? Boleh kalikan dulu, bagi 4, boleh dibuat seperti ini dibagi. Tinggal kaliin 3 kali 25 itu 75%. Ya, contoh kedua, anak. 8 per 20. Langsung kita kali berapa? 100, pinter. Ya. Cara pertama, 8 kali 100 adalah 800. Dibagi sama ini anak penyebutnya 20. Berapa 8 bagi 20? Ayo, ya pinter. Iya, 40%. Bisa juga kalian sama seperti tadi, kita coret 100 dicoret dengan 20. Artinya 100 dibagi 20. Berapa? 5. Tinggal 8 kali 5, 40%. Saya ulang anak-anak ya. Bisa juga 8 kali 100, 800 dibagi 20, 40. Bisa juga 100 dicoret dengan 20. Artinya 100 dibagi 20, yaitu 5. Tinggal 8 kali 5 adalah 40%. Ya, itu anak-anak ya. Saya percaya kalian pasti bisa. Berikutnya anak-anak, kita akan belajar mengulang kembali bagaimana mengubah persen menjadi pecahan biasa. Ya, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Caranya adalah menyederhanakan pecahan persen tersebut. Contohnya anak-anak, 20%. Bapak siapa masih ingat? Tadi apa artinya persen? Iya, per 100. Maka kalau 20% artinya 20 per 100. Nah, ini 20 per 100 kita sederhanakan dengan cara dibagi. Ya, dengan cara dibagi angka yang sama. Ini sama dengan kalau kita belajar mengubah desimal ke pecahan biasa. Kalau kalian itu sudah mengerti, ini juga sama prinsipnya. Ya. Bilangan tersebut langsung disederhanakan dengan cara membagi dengan bilangan yang sama. 20% artinya 20 per 100. Kita bagi. Ayo dengan berapa? Kita bagi 20. Ya. Kalau pembilang bagi 20, penyebut juga dibagi 20. Tinggal dibagi. 20 bagi 20? Iya, 1. 100 bagi 20, 5. Maka 20% itu pecahan biasanya 1 per 5. Contoh kedua, 30%. Artinya, iya, 30 per 100. Nah, kita bagi sekarang. Nah, bagi 10 ya anak-anak. Iya, 30 bagi 10 adalah 3. 100 bagi 10 adalah 10. Maka 30% itu kalau diubah menjadi pecahan biasa adalah 3 per 10. Ini materi mengulang anak-anak ya. Pasti kalian lebih pinter karena sudah diulang-ulang. Oke lah. Sekarang kita akan belajar hal yang baru, yaitu tentang matematika sosial, yaitu penggunaan persen dalam hidup sehari-hari. Ini lebih banyak ke soal cerita. Ya. Ini perlu pemahaman yang lebih karena harus memahami kalimat-kalimat dalam soal cerita. Oke, saya ulang. Pecahan persen.
Ya, ini lambangnya ya. Masih ingat? Artinya per 100. Itu yang perlu diingat. Iya. 10% artinya 10 per 100. Ya. 25% artinya 25 per 100. Oke. Nah, sekarang yang pertama yang gampang dulu adalah bagaimana cara menentukan nilai persen dari sebuah bilangan. Contohnya, 6% dari 12.000. Apa artinya persen? Per 100. Kalau 6% artinya 6 per 100. Langsung dikali 12.000. Ya, 6 per 100 kali 12.000. Ingat, ini boleh dibagi ya. Ini ada 02, ada 02 boleh dicoret. Ya, 02, ini juga 02 dicoret. Artinya dihilangkan. Ya, saya ulang ya. Ini nolnya karena ada sama. Ini 2, coret 2, ini coret 2 biar adil ya. Nah, sekarang tinggal 6 kali 120. Masih ada 01. Tinggal 6 kali 12 yaitu 70. 2 tambah 01 menjadi 720 nilainya. Ya. Contoh kedua biar lebih jelas. 12% artinya 12 per 100 dikali 36.000. Anak-anak, patokannya adalah ini. 100. Nolnya berapa 100 tuh? 2. Kita boleh hilangkan 02. Ini juga 02 biar sama. Kita coret. Ya. Nah, artinya dihilangkan nolnya. Maka tinggal 12 kali 360. Kenapa satunya nggak ada, Pak? Karena kalau angka berapapun kalau dibagi 1 itu tetap sama. Maka tulis saja 12 kali 360. Tinggal 12 kali 36 dulu. Nolnya tinggal nambahkan. Yaitu berapa? 432 tambah 01 maka menjadi 4.320. Nah, itu bagaimana nilai persen dalam sebuah bilangan. Anak-anak ya, ingat kalau belum ngerti boleh diulang-ulang video ini. Saya selalu mengatakan itu supaya makin paham. Ya. Nah, sekarang kalau soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak, siapa yang pernah melihat seperti ini? Ada sale, ada big sale, ada diskon. Ada diskon juga dalam malam hari. Ayo, siapa yang pernah melihat seperti ini? Di mana? Di mana? Oh ya, di mall-mall. Siapa yang suka nge-mall? Ya, itu pasti sering menjumpai ada kata sale, diskon, big sale. Nah, tapi anak-anak, kalian juga harus kritis ya kalau melihat seperti ini di mall. Karena apa? Kadang-kadang itu permainan toko. Harganya naikkan dulu baru didiskon. Dan itu malah naik harganya. Tapi nah ini namanya juga untuk menarik pembeli ya anak-anak. Boleh aja ini digunakan oleh pemilik produk untuk menjual barangnya. Maka harus apa? Harus selektif, harus kritis dalam melihat sesuatu. Iya anak-anak. Iya. Nah, diskon atau potongan harga. Nah, ini kadang-kadang ada lulusan anak-anak. Ayo, foto apa yang paling suka ibu-ibu? Apa, tahu nggak? Foto apa yang suka ibu-ibu? Nah, gampang, potongan harga. Nah, di mana anak-anak melihatnya ini? Ya, itu sering kita jumpa di mall nih. Ketika ada orang belanja, kita ke Ramayana atau kemana, pasti ada tulisan di baju-baju seperti ini. 50% diskonnya, 40% diskonnya, ya, dan macam-macam. Ini diskon, potongan harga. Ya, diskon itu pengurangan atau potongan harga. Ingat ya, kadang-kadang anak ini kadang-kadang dinaikkan dulu harganya. Nah, itu yang perlu kita lihat. Nah, makanya harus kritis ya, jangan mudah terayu oleh iklan. Ya, ini, apalagi kalau ini anak, kalau lebaran banyak ibu-ibu yang belanja ini. Wah, mumpung mau lebaran, ada diskon besar-besaran. Antri semua di mall, tapi sekarang belum boleh ya. Masih dibatasi karena baru ada pandemi COVID-19 nih. Ini anak. Nah, Pak Guru berpesan, kalian akan lebih mengurangi budaya konsumtif. Jangan selalu ke mall melulu. Ya, kurangi belanja di mall.
makan di restoran cepat saji, kurangi. Ya, kembali ke pasar tradisional. Ya, cintailah produk Indonesia supaya tidak kita jatuh ke dalam resesi ekonomi. Kita diajak untuk menghargai makanan lokal dan juga membantu para pedagang-pedagang kecil. Ya, ke anak-anak itu tentang bagaimana artinya hubungannya matematika dalam ilmu sosial dan diskon, ya, supaya kalian mengerti, lebih paham apa yang kita pelajari berikutnya ini. Berikutnya anak-anak, kita akan langsung ke permasalahan sosial. Contohnya anak-anak, penerapan soal cerita. Ini salah, maaf ya, ini persen, jangan persen ya, ini salah ketiknya, persen dalam keseharian. Ini buru-buru ngetiknya ya, Bapak, yang penting tahu maksudnya. Ya ini, misalnya ada seorang anak yang bernama Vera. Vera membeli baju pesta seharga 5 juta. Waduh, orang kaya ini anak-anak ya. Tapi Bapak ini kan cuma contoh anak-anak ya. Dia pergi ke toko, lalu toko memberikan diskon. Siapa masih ingat tadi apa arti kata diskon? Oh iya, potongan harga. Diskonnya adalah 15%. Berapa rupiah besar diskonnya? Yang kedua, berapa rupiah yang harus dibayar oleh Vera setelah mendapat diskon? Nah, kalau ada soal seperti itu, kita harus paham ini. Istilah-istilah dalam soal cerita persen. Nanti ada namanya mula-mula itu 100%. Diskon itu potongan harga. Nah, dikurangi dari 100, misalnya 15%, jadi 15 kurangi, maaf, 15% artinya 100 kurangi 15. Rugi, sama, dikurangi. Kalau bunga tambah, kalau bunga itu kita menabung, itu pasti dapat bunga, tambahan. Untung sama, tambahan. Naik sama, tambah. Turun sama, kurangi. Nah, itu yang perlu dipahami ini anak-anak. Sahabat lama ya, biar kamu ngerti ya. Ya, dibaca pelan-pelan ya. Mula-mula 100. Diskon itu kurangi dari 100. Rugi sama dikurangi. Kalau bunga dan untung tambah. Kalau naik juga ditambah. Kalau turun sama dengan diskon itu dikurangi. Oke. Nah, kita kembali ke soal. Jadi ya, intinya Vera beli baju 5 juta. Mendapat diskon 15%. Kalau ada soal seperti ini, cara penyelesaiannya adalah ya, nah, kalian harus tahu apa yang ditanyakan. Ya, tanya dua, besar diskon. Yang kedua, harus membayar berapa? Ya kan, dua pertanyaan. Harus tahu, kalau ada soal cerita harus tahu apa yang ditanyakan soal itu. Nah, lalu apa yang diketahui? Nah, tadi adalah ada uang mula-mula. Mula-mula tadi 5 juta, 100% ya, karena belum diskon. Nah, kata kuncinya besar diskon adalah 15%. Harus bayar, maka 100 kurangi 15. Ya, mula-mula adalah 100%. Rumus dalam menyelesaikan soal cerita adalah yang ditanyakan atau yang dicari itu dibagi yang diketahui baru dikali uang mula-mula. Jadi yang ditanyakan adalah besar diskon dibagi yang diketahui mula-mula 100 dikali bilangannya tadi 5 juta. Ya. Kita kembali ke soal ini ya. Lalu caranya adalah besar diskonnya adalah 15%, artinya 15 per 100 dikali mula-mula 5 juta. Sama anak-anak, kita coret nolnya 2 ya, karena 100. Coret nolnya 2. Maka tinggal 15 kali 5, nolnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 4. Maka 50.000. 15 kali 5 berapa? 75. Tinggal tambah 0, 4. Maka diskonnya adalah 750.000. Saya ulang. 15% diskonnya. Karena yang ditanya adalah diskon. Ya. Jadi diskonnya ada 15 per 100 mula-mula ya. Dikali 5 juta. Kalau ada 0 ini kita coret. 2, artinya hilang.
tinggal 15 kali 5 nolnya 4, 50.000, tinggal dikalikan. Maka besar diskonnya adalah 750.000. Yang B, yang harus dibayar oleh Vera adalah harga mula-mula 5 juta dikurangi diskon. 5 juta dikurangi 750.000, yaitu 4.250.000. Ini namanya potongan harga kan. Harusnya bayar 5 juta, cuma bayar 4.250.000. Oke anak, ngerti ya? Oke, gampang kok kalau mau. Anak-anak, sekarang contoh yang kedua untuk matematika pemecahan persen dalam hidup sehari-hari. Contoh kedua. Kesia Putri membeli baju di toko seharga 1.200.000. Ia mendapat diskon atau potongan harga sebesar 8% dari tokonya. Pertanyaannya adalah A. Berapa rupiah besar diskonnya? B. Berapa rupiah yang harus dibayar oleh Kesia Putri setelah mendapat potongan harga atau diskon? Nah, anak-anak, coba kalian lihat apa yang ditanyakan. Harus ngerti ya. Besar diskon dan berapa yang harus dibayar. A. Besar diskon 8%, artinya 8 per 100 dikali harganya, yaitu 1.200.000. Nolnya 2 kita coret kembali. Iya, tinggal 8 kali 12.000 karena nolnya hilang 2. Ya, 8 per 1 itu sama, 8 bagi 1 ya 8, nggak usah tulis ya. 8 kali 12.000 dari ini. Tinggal 8 kali 12 adalah 96 tambah 03. 96.000. Jadi kita sudah menjawab pertanyaan A. Berapa besar diskonnya yang diterima oleh Kesia? Yaitu 8 per 100 dikali 1.200.000. Kita coret nolnya 2. Tinggal 8 kali 12.000 dikalikan menjadi 96.000 diskonnya. Kita sudah menjawab pertanyaan A. Kita jawab pertanyaan B, gampang. Berapa rupiah yang harus dibayar oleh Kesia setelah mendapat diskon? Harga mula-mula yaitu 1.200.000, kita kurangi 96.000. Kalau kalian belum ngerti, boleh pakai bersusun pengurangan. Di kelas 3 Pak Guru yakin sudah diajarkan. Nah, 1.200.000 dikurangi 96.000, yaitu 1.104.000. Ini yang harus dibayar oleh Kesia Putri setelah mendapat potongan harga atau diskon. Semoga makin ngerti bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini. Jadi anak-anak, kalau kalian nanti ke mall bisa menghitung-hitung. Misalnya kalian mau beli baju atau tas atau sepatu, tertulis harganya adalah 500.000 misalnya. Lalu ada tulisan diskon artinya. Diskonnya adalah 25%. Kalian ngerti, saya dapat potongan berapa ya harganya ya? Lalu berapa yang harus dibayar? Bisa ngitung ya dengan cara seperti ini. Saya yakin pasti bisa. Banyak latihan pasti bisa. Oke anak-anak. Nah, berikutnya untuk memahami materi ini, anak-anak mengerjakan soal-soal yang Pak Guru share di Google Classroom. Silahkan ditulis ulang di buku catatan, kerjakan dengan caranya seperti yang sudah Pak Guru jelaskan, pasti mengerti. Ya, ingat, kalau kalian mau pinter, mau cerdas, ingat, walaupun di rumah ini adalah yang belajar adalah kalian, bukan orang tua atau orang lain. Jadi intinya, kalau ada tugas silahkan dikerjakan sendiri. Kalau belum mengerti boleh tanya, tidak suruh mengerjakan orang lain. Nanti kalau jangan mengerjakan orang lain, yang pinter tuh orang lain, bisa bapakmu, bisa ibumu, bisa kakakmu atau siapapun jangan mengerjakan. Ingat,
Yang sekolah adalah kalian yang mencari ilmu. Itu pesan Pak Guru ya. Saya berulang-ulang seperti itu. Jadi anak-anak, itu hari ini pesan saya. Ya, tolong share video ini. Lalu subscribe jangan lupa. Lalu like, jangan dislike, serta komen yang positif. Nah, supaya video ini semakin banyak dikenal orang dan semakin banyak memberi manfaat untuk dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Kalau ada pertanyaan boleh mengirimkan ke sini atau lewat media yang lain. Itu saja anak-anak untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, jaga kesehatan.